Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar mengenai pemrograman visual yang pada Microsoft Visual Studio. Saya pakai 2010. Buat tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, dimana kita akan masukkan sebuah username dan password. Dan username sama passwordnya saya menggunakan SQL, saya menggunakan Microsoft Access, yang dimana untuk database-nya seperti ini, user ID dengan saya sendiri dan passwordnya Ria24. Kita coba. Kalau semisal kita menggunakan password yang salah, yang seperti 1234, nanti akan muncul seperti ini, user dan password salah, lalu kita klik OK. Nah, semisal ini semua kayak enggak kita input, kita hanya langsung login aja, akan terjadi seperti ini juga, user dan password salah. Jadi kita harus memasukkan yang benar, lalu login. Nah, pada login ini akan ada muncul kalimat kayak gini, selamat datang dan selamat belajar, yang dimana nantinya kodenya itu menggunakan messagebox. Lalu klik OK. Nah, pada tampilannya akan seperti ini. Lalu kita klik yang ini, lalu pilih materi. Sementara ini kita akan belajar tentang form dan object control. Nah, pada form dan object control itu sendiri ada beberapa sub, yang dimana ada input nama, kalkulator dasar yang hanya terdiri dari plus, minus, bagi, dan kali. Lalu ada konversi mata uang. Pada konversi mata uang ini saya menggunakan, saya cari di Google dari rupiah ke dolar, dolar Singapura, dolar Amerika, dan sebagainya. Lalu ada message box dasar, yang mungkin menurut saya hanya ada beberapa message box yang masih saya ketahui, mungkin ada message box yang lainnya. Lalu ada daftar mahasiswa ini jadi nanti ada sebuah tabel gitu yang nanti kita akan mengetahui. Lalu ada daftar belanja. Kita pertama kali belajar adalah input nama, yang dimana input nama tampilan seperti ini. Jadi ini ketika kita menginputkan nama kita seperti ini, lalu kita klik tampilkan, akan muncul di bawah. Lalu kita klik delete, kita kembali lagi pada sini. Lalu kita belajar mengenai kalkulator dasar. Tampilannya akan seperti ini. Pada angka pertama kita coba angka 45. Lalu angka kedua adalah 25. Jadi ketika ditambah akan muncul hasilnya 45 ditambah 25 sama dengan 70. Tetapi ketika kita klik minus akan terjadi penjumlahan, yaitu 45 dikurangi 25. Begitu pula dengan kali dan juga bagi. Lalu ketika klik delete akan fokuskan lagi ke angka pertama. Kita silang lagi. Lalu yang ketiga kita belajar konversi mata uang. Nah, konversi mata uang akan muncul seperti ini. Ketika kita mengkliknya 14.000 dari rupiah ke dolar Amerika, dan ketika konversi akan muncul 0,977. Jadi 14.000 rupiah itu di dolar Amerika yaitu 0,9. Lalu ketika kita klik 14.500 kita konversi 1. Lalu bagaimana sih rupiah ke dolar bisa bikin 1? Kita klik coba 14.300. Nah, ternyata 14.300 dari rupiah ke dolar Amerika itu 1 dolar. Lalu ketika rupiah ke dolar Australia kita konversi 1,3. Begitu pula yang lainnya seperti ini. Nah, lalu ketika kita akan euro ke yuan Tiongkok sama, akan muncul seperti ini. Begitu pula ke rupiah akan muncul 2 angka seperti ini. Lalu kita klik delete lagi. Pada bab message box seperti ini. Pada pertama input namanya, kita klik seperti ini dan ketika klik OK
akan muncul notifikasi seperti ini. Selamat belajar message box dasar diri ya. Semangat kakak. Kita copy aja. Lalu buat pertanyaan, kita klik. Nah, akan muncul pertanyaan yang mudah kan, belajar cocok. Dan ini pun kayak tombolnya itu tanda tanya. Jadi kita yes atau no. Dan ketika yes seperti ini. Begitu pula dengan no. Lalu ketika peringatan, nah tandanya tombolnya seperti ini, dilarang membuka file ini. Lalu ketika ada kesalahan muncul seperti ini. Seperti yang tadi di awal, ketika kita memasukkan kesalahan pada password atau user ID, akan muncul pesan seperti ini. Lalu ketika ada seperti tombol bahaya, akan muncul seperti ini. Lalu pada daftar mahasiswa muncul seperti ini. Jadi ketika kita isi dengan seperti ini. Kita proses, dan ini pun bisa digeser-geser. Begitu pula juga jenis kelamin, lalu namanya juga yang bagian tabel ini bisa digeser-geser. Nah, akan muncul pada tabel seperti di bawah ini. Jadi ada name, nama, jenis kelamin, dan prodi. Jadi ketika kita inputkan di dalam sini, nanti outputnya itu di dalam tabel. Lalu pada daftar belanja akan seperti ini. Jadi ketika kita daftar belanja itu kan kayak kalau sayuran di sini kalau udah ada bayam, wortel, kentang, garam, ini kan kayak seperti udah ada list gitu kan. Nah, ketika kita tambahkan seperti kangkung, lalu bawang merah, lalu bawang putih. Nah, ketika kita klik OK, belanja yang harus dibeli adalah bayam, wortel, kentang, garam, halus, garam balok, kangkung, bawang merah, bawang putih, semua harus dibeli. Yang dimana tuh kalau daftar belanja itu kan kalau sudah ada di dalam sayuran ataupun garam, ini seperti list. Nah, kali ini kita akan seperti belajar tentang kode-kodenya. Baik, pada yang form pertama, desainnya pun seperti ini, yang dimana pada login. Buat kodenya itu ini. Kodenya ini kan ada dua kan ya. Kalau buat yang pertama itu ada import sistem data oleh DB, yang dimana terdapat juga modulnya itu seperti ini. Import sistem data oleh DB, public on as oleh DB connection, oleh DB data adapter, data set, oleh DB command, oleh DB data reader, dan juga lokasi DB. Jadi pada subkoneksi terdapat lokasi DB deh. Nah, providernya itu seperti ini. Provider sama dengan Microsoft .ac oleh DB .12.0 data search sama dengan login .accdb. Nah, kenapa login accdb? Karena di dalam Microsoft Access ini saya menamakan dengan login, dan jangan lupa formatnya accdb. Lalu con sama dengan connya ini kan oleh DB connection. Nah, con sama dengan new oleh DB connection lokasi DB. Nah, ini tuh mengarahnya nanti ke lokasi DB ini. Lalu if con state connection state close then con open. Itu merupakan yang terdapat pada modul. Lalu buat kodenya sendiri, from load ini bisa kalian kayak dapatkan dengan klik ini saja, klik 2 kali. Nah, kan terjadi pada from load. Ada txt user. Kenapa txt user itu pada bagian sini? Bisa dilihat txt user. Lalu buat txt pass itu pada bagian passwordnya. Itu pertama kali harus kosong. Lalu ketika kita akan mengklik login, bagian button login, nantinya akan terjadi kode seperti ini. If jika login sama dengan ketika kita menginputkan sebuah di sini, or txt dan message box silakan isi semua user dengan benar, atau warning. Lalu else call connection ini yang terjadi pada modul tadi. Nah, ini kan connection.
nanti kita akan di koneksi ini. CMD sama dengan new only DB comment, select. Jangan lupa select bintang from TBL login. Kenapa TBL login? Di sini kita menamainya dengan TBL login. Yang di sini nih. Lalu where user ID. Nah, di sini kan ada user ID nih. Nah, ini lebih gampang ya. Where user ID. User ID-nya nanti kan di txt user. Lalu buat and password, jangan lupa ada spasinya. Lalu txt password, karena di sini password namanya. Lalu ada count, jangan lupa countnya. Countnya ini nanti mengarah ke modul yang dimana new only DB connection, yang nanti kita seperti menghubungkan ke provider Microsoft aksesnya. Lalu bawahnya RD sama dengan CMD execute trader, RD.read if RD has rows nih. Jadi ketika sudah bisa, ini me hide, jadi tuh nanti kayak ininya tuh keluar sendiri, diganti dengan form 2, yang dimana form 2 nya itu bentuknya seperti ini. Jadi nanti ketika loginnya hilang, ininya datang seperti itu. Lalu jika tidak, ada kan kalimat seperti ini, user dan password salah. Ini termasuk message box-nya. Lalu kita akan lihat kode yang kedua. Kode gambarnya seperti ini. Lalu buat kodenya sendiri yaitu form load-nya yang CB materi height, LBL materi height. CB materi height itu yang pada ini. Nah, LBL materi kan. Nah, di sini juga pertama, kedua ini akan hilang. Lalu ketika BTN pilihan tuh ini. Ketika kita klik ini, nanti akan muncul ini pilih materi sama ini. Yang dimana di dalam ini tuh terdapat item seperti ini, form dan object control. Dan ketika kita juga bisa menampilkan juga apa gitu di sini. Cuman saya pertama kali form dan object control saja. Lalu pada bagian ini close form 1. Jadi ketika kita klik seperti ini silang, nanti akan kembali lagi ke sini. Lalu ada CB materi selector. Ketika kita mengklik materinya itu form dan object control, pada form 2 nya akan close dan berlanjut ke form object control show. Form object control show ini adalah form 3. Pada form 3. Nah, seperti ini. Ini saya namakan dengan form object control. Lalu buat kodenya sendiri seperti ini. Ada LBL seperti yang kedua, ada LBL materi height. Jadi ini sama ininya tuh nanti seperti hilang. Nanti ketika kita klik ini, pilih pelajaran sama ininya tuh akan muncul. Dan kodenya itu seperti ini. Pertama di hide dulu, yang kedua ketika kita BTN pilihan nanti akan muncul. Lalu buat silangnya itu langsung close saja, karena pada form 3 ini ada kalimat home, dan home ini nantinya akan kembali lagi ke form 2. Lalu pada form ini itemnya ada input nama, kalkulator dasar, konversi, mata uang, message box dasar, daftar mahasiswa, daftar belanja, yang seperti tadi kalian lihat seperti ini. Jadi nanti input namanya itu di form 4, kalkulator dasar di form 5, konversi di form 6, dan message box di form 7, daftar mahasiswa di form 8, dan daftar belanja di form 9. Ini buat home-nya tadi, close dan form 2 show. Lalu pada form 4 desainnya itu seperti ini. Dan buat kodenya pun juga seperti ini. Jadi pertama ada txt nama,
Di sini txt namanya kita kosongkan. Lalu jika kita menampilkan txt namanya, akan jadi gini, ketika kita mengklik nantinya akan munculnya di output kan ya. Nah, kodenya seperti ini. Bisa dilihat harus ada if txt nama teks kurang atau lebih, btn tampilkan enable true. Kalau tidak ya nggak usah. Lalu btn tampilkan lbl output txt nama. Bisa kalian lihat sendiri. Lalu pada form 5 ini kan ini kan ya kalkulator dasar. Nah, form 5 desainnya seperti ini, yang dimana buat gambarnya itu kalian bisa ngedit di sini, system draw. Nah, di sini nih, select result. Oh ya, buat ini kan ada silang. Kenapa ada gambar silang kan ya? Kalian juga bisa kok kalian edit di sini nih, image. Kalian banyak ini di background, kalau yang ini di image. Dan kodenya pun seperti ini. Nah, jadi kalau tambah ditambah, kalau kurang dikurang, kalau kali di bintang, dan kalau bagi di atau, dan kodenya pun seperti ini. Dan nanti ketika delete itu difokuskannya di txt angka 1. Lalu kita akan lihat di form 6. Form 6 ini ada konversi mata uang. Nah, kodenya buat konversi mata uang itu seperti ini. Di sini saya masih menggunakan dengan rupiah ke dolar Australia. Begitu pula dengan, jadi saya masih menggunakan kata rupiah dan buat dolar Amerika ke dolar Australia itu saya belum menggunakan. Jadi tadi kan ada dolar itu kan, saya mau yang euro ke yuan Tiongkok. Nah, itu belum bisa karena di sini kodenya belum ditampilkan. Yang saya tampilkan ya rupiah ke dolar ataupun yang lain. Yang bisa kalian lihat seperti ini. Buat 14.300 ini saya cari di Google. Dan itu bisa saja per tahunnya atau per bulan bisa berubah mungkin kan ya. Nah, ini saya hanya mencari di Google saja. Ada yang dibagi, ada yang dibagi. Bisa dilihat seperti ini. Lalu pada form 7 itu ada message box dasar. Nah, kodenya message box dasar ini seperti ini. Ini kan tadi yang nama kan. Di sini ada kalimat ini. Jadi jangan lupa dim nama Astri. Dan jangan lupa notification. Jadi yang dengan notification ini tuh ada banyak. Bisa notification, bisa buat notification tuh buat yang tadi tuh yang di atas itu kan ya, buat namanya. Lalu message box icon information. Lalu yang kedua, yang pertanyaan itu kan VB question. Dan nah, ini tuh VB question tuh ada VB question, ada VB information, ada VB critical. Nah, buat yang critical nih yang tadi ada kesalahan. Lalu ada VB exclamation. Exclamation tuh yang tadi tanda segitiga itu. Dan kodenya seperti ini. Bisa dilihat. Yang kalian nanti kayak mengetik tuh bagian ininya saja. Dan buat ininya nanti sudah ada ketika kalian kayak mengkliknya ini, lalu ini diklik. Jadi tuh ininya tuh udah otomatis gitu. Lalu kita lihat pada form 8, daftar mahasiswa. Kodenya seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, ada nama, NIM, pakainya ARR. Dan pakainya list view juga saya. Dan bisa kalian lihat di sini. Lalu pada form 9 itu
belanja. Daftar belanja ini kodenya seperti ini juga sih, pakainya nomor 1, 2, 3 sampai 11. Belanja, nah ini kan message box kan ya, nanti seperti ini nih. Nah, buat form dan object control yang saya pelajari, yang saya dapat tugas dari dosen saya hanya segini. Jika ada kesalahan kata atau kalian kurang paham, kalian bisa kok tanya di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan semangat.